Ra, kalau boleh tahu Ira gajiannya sebulan sekali atau per 2 minggu dapat uangnya? Sebulan sekali. Sebulan sekali. Bisa dibocorin nggak dikit? Satu digit atau dua digit, Ira? Dua. Assalamualaikum, Ira. Waalaikumsalam Ibu. Makasih ya udah berkunjung ke apartemen saya. Udah, Ira lagi libur di sini ya, nih. lagi libur. Kebetulan liburnya hari Minggu. Kebetulan pas hari Minggu. Jadi ya udah deh janjian kita mau main dulu nih Iya. sekarang ceritanya. Eh, Baik, buat teman-teman semua, hari ini kita mau testimoni dari Ira Stiani. Yuk silakan Ira, perkenalkan diri dulu deh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Setiani. Saya berasal dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia. Ah, Deh, komplit. lengkap banget. Ira umur berapa? 29 mau ke 30. Ada. Ah, Tapi di sini selalu dikira umur 24, 22. sama bosnya Iya. selalu dikira umurnya di bawah 25 tahun. Gitu kan, awet muda Fitnah ya, banget. Bu. Enggak juga. Ira kapan datang ke sini tuh? Bulan Agustus. Agustus. Sekarang bulan Oktober. Sekarang Oktober ya. Agustus akhir ya. Agustus tanggal 30. Oke, sekarang kita rekaman nih tanggal 27, berarti hampir 2 Dua bulan. bulan. Mm-mm. Hampir 2 bulan. Oke, gimana sih Ira bisa nyampe ke Serbia tuh, perjalanan Ira tuh awalnya gimana sih sampai ketemu saya dan memutuskan untuk ke Serbia tuh gimana, yuk kita dengerin. Ya, perjalanannya sangat rumit, Aha. sedih. Pertama kan Ira ikut ke negara lain ya, Bu. Opsinya cuman karena memang ada satu hal yang membuat kita tidak bisa berangkat ke sana gitu, karena memang satu agensi yang dibilang kata tidak baik gitu, Nggak kan bertanggung jawab. ya Ira udah ngeluarin uang puluhan juta, dan akhirnya Ira dikenalkan dengan satu Sponsor. ya. Dia menawarkan Ira untuk ke sini, ke Serbia. Awalnya Ira memang takut ya, Bu, karena takut trauma itu loh, yang uangnya yang aduh ini gimana ya, takut gini lagi, takut gitu lagi. Tapi seiring berjalannya waktu, ayolah kita coba dulu. Itu kan Ira daftar, terus interview, ketemulah sama ibu dia ini gitu, interview, dan kata Ira ini kok benar ya, ketemu langsung sama agensinya, merasa nggak percaya. Masalahnya kan orang Indonesia yang ada di Serbia, itu yang bikin Ira tapi seiring perjalannya waktu, ya udah kita lihat aja sampai mana prosesnya. Dan akhirnya Ira nggak nyangka banget pas waktu itu interview sama ibu ya yang pertama, kemudian interview yang kedua sama ownernya, sama owner yang ada di Serbia. Di situ semakin mantap, Semakin yakin. semakin yakin bahwa ini, oh ya, ini benar-benar tidak ada tipu menipu seperti yang sebelumnya. Oh gitu. Sampai akhirnya mendarat nih ya, di Ya. Serbia gitu. Sampai Nah, mendarat. terus udah gitu pada saat Ira menjalani proses pertama kali kita ketemu dan segala macem, Ira ada di Tasik, saya ada di Belgrade. Iya. Komunikasi kita tuh seperti apa? Komunikasi ya lewat Zoom meeting. Zoom meeting, Ya, lewat Zoom meeting. lewat grup Lewat grup juga ya. gitu ya. Jadi tidak ada komunikasi yang close. Terus komunikasi. Dan tiap proses juga selalu disampaikan. Ya, selalu diinformasikan. Kamu harus ini, kamu Kurang setelah dokumen ini, dah, ya betul. kumpulin ke sini, deadline tanggal Ya, segini, betul. gitu ya. Betul, Bu, betul. Jadi selalu pakai deadline ya. Selalu. Lamanya proses waktu itu berapa lama Ira? Ya nggak lama ya, 3 bulan. Waktu itu 3 bulan 3 ya? bulan sampai 3 bulan udah di sini. 3 bulan udah nyampe sini. Udah sampai Dari sini. mulai start proses. Iya, dari mulai start proses. Hmm. Jadi Ira tuh kebilang cepet proses per prosesnya, alhamdulillah ya. Mungkin Allah mudahkan gitu. Ngebayar perihnya Ira, Bener, Bu, ya. gitu kan? Udah dibayar langsung kontan 3 bulan, langsung Ira sampai ini bener nggak sih, kok sampai pisah juga kan, tidak terlalu ini, Nggak lama ya? tidak lama, Nggak pakai reject lagi? nggak, Langsung di alhamdulillah. ACC? Pertama keluar, dari semua pertama keluar. Dari barang-barang tuh satu grup tuh Ira duluan yang keluar. visanya turun. Iya, Luar alhamdulillah. biasa. Sedihnya ada, senangnya ada. Sedihnya kenapa?
ya sedihnya bisa meninggalkan keluarga ya itu. Ya. Tapi senangnya alhamdulillah gitu loh. Cita-cita Ira untuk sedikitnya bisa membantu untuk ekonomi keluarga juga gitu kan. Terus nambah pengalaman Ya, juga, nambah wawasan gitu kan. Betul Ibu. Terus bahasa juga semakin diimprove ya Ji, ya kan? Bener. Yang tadinya kita nggak bisa bahasa Inggris, mau nggak mau terlatih, Bener Bu. gitu kan? Pertama Ira kesini kan aku ketemu suami Ibu ya, Ira nggak bisa ngomong apa. Tapi seiring berjalannya waktu, nice. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu yang nggak bisa diukur tuh. Iya, betul. Apa namanya, wawasan dan improve bahasa kita itu yang nggak bisa diukur dengan uang, gitu kan? Iya betul. Luar biasa banget. Luar biasa. Apalagi kan ketemu bosnya di sini juga Bahasa bahasa Inggris. Ya. Terus teman-teman juga bahasa Bahasa Inggris. Inggris juga. Ira kerja di mana di sini? Di Mija Resto, Di Mija Resto. Mija Resto itu apa sih? Korean food. Jadi tiap hari ketemu nasi dong. Ketemu, makanya nggak kurus-kurus Ira. Saya mau tanya nih Ira, waktu pertama kali Ira datang di Serbia, tiba di Serbia, perasaan Ira itu gimana? Alhamdulillah pertama kali Ira senang ya mendarat. Senang lah, Wah pasti. udah di Serbia. Cuman yang bikin sedihnya ada juga Bu. Ira kan bareng sama temen Ira yang 3 orang apa 4 orang ya waktu itu. 3 orang ya. Itu mereka dijemput sama bosnya. Sementara Ira di situ sendirian, nggak ada bos, nggak ada yang jemput. Ira cuma punya ibu dia sama suaminya yang benar-benar baik banget, welcome banget gitu kan, nyebut Ira sampai, aduh, di situ udah bener-bener, ibu tahu sendiri kan Ira waktu itu nangis, jadi pengen nangis lagi. Jadi pada saat datang di airport, memang beberapa temannya langsung dijemput bos dan langsung disimpan di apartemen. Ya. Sementara bosnya Ira, bukan bosnya, owner yang pertama kali itu mengundang Ira, ternyata dia nggak ngejemput, apalagi ngasih akomodasi. Iya, Itu betul, yang bikin Ira betul. sedih banget pada saat itu. Tapi terus gimana akhirnya? Tinggalnya di mana? Alhamdulillah Ira tinggal di rumah Budia, diakuin. Ya tinggal beberapa hari di sini. Terus kerjaan Ira masih tetap di tempat yang pertama atau enggak? Enggak, Ira enggak, waktu itu enggak langsung kerja dulu karena yaitu owner yang pertama dia loss karena memang ada sesuatu hal. Tapi Ira nggak khawatir, selama ada ibu dia selalu ada solusi dan selalu ada win-win solution. Jadi pertama kali Ira datang, kalau teman-teman yang lain tuh udah jelas kerjaannya di mana, kalau Ira masih abu-abu. Masih abu-abu. Tapi dari mulai datang sampai Ira dapat bekerja cuman berapa hari? 2 hari. 2 hari. Tuh, 2 hari. 2 hari langsung dapat kerjaan. Iya betul. Kalau di Indonesia nggak mungkin 2 hari. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Harus ada pelicin. Iya, jadi pada saat itu memang sedikit kita ada miskomunikasi dengan ownernya yang pertama, restoran yang pertama. Dia nggak ngejemput, dia nggak ngasih akomodasi. Tapi di sini saya tetap tanggung jawab, saya tetap bilang, Ira nggak usah khawatir, yang penting Ira sampai di sini dulu, semua akan baik-baik aja. Dan itu terbukti, alhamdulillah Ira ya. Terbukti. Rezekinya Ira gitu kan, ya nggak kehujanan, nggak kepanasan, dapat tempat tinggal dan masih dapat pekerjaan juga dalam waktu 2 hari. Betul. Seperti itu sampai sekarang. Sampai sekarang. Oh ya, waktu pas itu Ira pernah sampai keluar dulu dari Serbia ceritanya. Kita ke Istanbul dulu. Iya betul. Itu ceritanya gimana tuh, Ra? Iya waktu itu karena kita kan udah dapat kerjaan juga di situ, udah diterima ya Bu sama owner Mijanya. Terus pas kita mau ngurusin izin kerja kan sama tempat tinggal ya, butuh white letter kayak gitu. Itu kita udah tidak bisa diterima sama kepolisian di Serbia karena memang Ira terlalu lama tinggal di sini, udah mau 1 bulan, dan dengan persyaratannya Ira harus keluar dulu dari Serbia. Nah, jadi gini, 1 kali 24 jam gitu ya. Kalau kita itu walaupun kita sudah punya visa D, kita harus membuat white letter atau kertas putih. Kertas putih itu menunjukkan di mana domisili kita di Serbia yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian. 1 kali 24 jam. Pada saat itu karena memang Ira punya bosnya sedikit bermasalah, akhirnya white letternya belum bisa keurus gitu. Udah sebulan baru mau ngajuin dan akhirnya ditolak sama kepolisian. Solusinya keluar dulu dari Serbia dan masuk lagi supaya dapat cap baru dan harus mengurus lagi white letter 1 kali 24 jam. Ya betul. Gitu. Tapi sekarang udah kelar kan? Udah kelar. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah dapat bosnya juga luar biasa. Luar biasa baiknya. Betah nggak? Betah ya. Betah. Gak mau pulang. Terus dari mulai Ira datang nih bekerja dengan teman-teman sampai sekarang,
ada nggak kemajuan dari keterampilan Ira di dapur, terutama dalam memasak masakan Korea? Skill Ira bertambah nggak? Banyak. Beda nggak standarnya dengan di dapur Indonesia atau restoran di Indo? Beda banget. Dari mulai alat pun berbeda, cara penyajian pun berbeda, terus dari kecepatan pun Kecepatan beda. berbeda. Jadi kita benar-benar harus adaptasi banget dengan ritme kerja di sini ya. Iya. Standar Eropa sama kita di Indo benar-benar beda. Jauh. Kalau masalah tepat waktu, on time dan segala macam itu gimana, Ra? Mereka ya tetap harus on time sama. Harus on time. Cuman mereka toleransinya selalu ada ya. Kalau nggak tahu kalau di restoran yang lain yang ada di Belgrade. Cuman kalau di restoran Ira itu memang bosnya selalu, kalau misalnya dia masuk akal, misalnya kita terlambat dengan alasan yang masuk akal, dia nggak apa-apa, baik. Cuman kalau misalnya kita berbohong, sekalinya berbohong udah cut, nggak ada maaf, nggak ada alasan apapun. Itu udah konsekuensi dan terbukti di karyawan lama. Begitu. Jadi udah nggak ada ampun, misalnya bikin kesalahan udah langsung di-cut aja. Kalau di Mija ya, kalau di yang lain nggak tahu. Gitu. Makanya kalau udah baik ya baiknya baik banget. Kalau misalnya dia udah kecewa, udah dia tidak mau melihat kiri kanan lagi. Nah, terus di tempat kerjaan sekarang Ira dapat akomodasi nggak? Udah dapat. Alhamdulillah udah dapat fasilitas. Dan itu perjalanannya juga sangat luar biasa ya. Untuk mendapatkan akomodasi itu, tempat tinggal itu. Iya, memang nggak mudah mendapatkan akomodasi di Belgrade, apalagi buat kita orang asing. Betul. Gitu. Teman-teman Ira di tempat kerja gimana? Baik, welcome. Walaupun kita punya kendala bahasa ya. Itu mereka gimana? Dia kita juga sama ya mengadaptasikan, dan mereka pun sama mengadaptasikan dengan kita gitu. Kita selalu menggunakan Google Translate. Kalau misalnya Serbia, kalau misalnya bahasa Inggris sedikit-sedikit lebih mengerti dibandingkan bahasa Serbia. Susah ya bahasa Serbia? Susah, Bu. Susah, tapi pengen belajar. Jadinya greget gitu loh kita. Malah jadi termotivasi ingin belajar. Termotivasi banget. Pas waktu ketika ngobrol sama chef satu yang nggak bisa bahasa Inggris, nah di situ saya sedih. Saya jadi pengen, saya harus belajar bahasa Serbia ini gitu. Oke. Ra, kalau boleh tahu Ira gajiannya sebulan sekali atau per 2 minggu dapat uangnya? Sebulan sekali. Bisa dibocorin nggak dikit? 1 digit atau 2 digit, Ira? 2 digit. 2 digit lah ya. Udahlah, fokus aja di situ. Sepertinya Ira lebih fokus di situ, dan sesuai dengan janji bos Ira, kalau misalnya kita skillnya lebih bertambah, gaji itu juga salary lebih. Jadi Ira mau fokus aja di situ. Mau memperdalam ilmunya di situ. Keren banget. Memang harus seperti itu. Jadi nggak usah ke kanan ke kiri, ulang lagi dari nol. Di situ aja fokus gitu ya. Betul. Selama kita masih dipercaya sama bos, masih kerja kita masih kepake sama bos, kenapa tidak kita harus baik. Ya. Kontrak Ira berapa lama? Kayaknya kamu 2 tahun di sini. Kamu bisa? Iya, saya harus bilang bisa. Gitu. Sampai kita mempunyai permanent resident. I hope. Nanti kalau udah permanent resident, anak dibawa ke sini dong. Biarin kuliah di sini. Iya. Mendingan gitu aja lah, gitu ya, menata di sini. Iya, gitu betul ya. Bu. Anakmu dibawa ke sini aja. Jadi tinggal bareng sama anak, menata lagi di sini. Kalau suami mau dibawa juga nggak? Kalau dianya mau. Ira ini udah punya suami, udah punya anak, tapi nggak kelihatan punya anak, punya suami ya. Iya. Udah punya. Cuman nggak tahu ya, suami kayaknya belum berminat. Belum berminat untuk migrasi nih, belum berminat untuk ke Serbia. Tapi Ira ada rencana kalau misalnya Ira udah dapet permanent resident, Ira mau bawa anak ke sini, sekolah di sini. Biarin justru anak yang lebih jago bahasa Serbia daripada emaknya. Betul Bu. Gitu ya. Biarin lamanya cari duit. Iya. Nah terus kalau menurut Ira, yang bisa Ira perbandingkan antara kehidupan Indonesia dengan kehidupan Serbia kayak gimana sih? Biarin ada bayangan teman-teman yang mau datang ke sini. Perbedaannya kayak gimana? Perbedaannya kalau di Indonesia itu susah ya untuk
lapangan kerja yang paling utama itu susah. Terbatasnya lapangan Terbatas. pekerjaan. Cuman kalau di Serbia itu tanpa kita melamar secuil kertas pun, kita cuma ngomong aja. Yang penting kita bisa mampu dalam usia berapapun, skillnya bagus, mereka terima. Itu yang Ira tahu. Ya karena Ira cuma dibawa sama saya nggak pakai apapun. Iya, nah itu dia. Karena saya ngomong. Ira cuma ikut aja sama ibu dia, dan ibu ngomong, dan itu pun ngomongnya nggak resmi gitu, cuma iseng-iseng cuma aja ngobrol. nyeletuk, cuma langsung ya udah, gitu. Besok kerja. Itu yang dia, hah, di Indonesia nggak akan mungkin kayak gini. Gitu. Ya itu mungkin karena amal-amalan Ira juga. Ya, gitu alhamdulillah mungkin. Atau tanam-tanamannya dari keluarga Ira, orang tua Ira. Gitu. Iya, Jadi Ira betul. tinggal metik buahnya, kan kita nggak tahu ya. Iya, Seperti betul, itu. Gitu. Dan mungkin doa dari keluarga juga, dari mama. Iya, Gitu. terutama itu orang Iya. tua. Iya, alhamdulillah. Terus maksudnya setelah sekian lama tinggal di Serbia, yang bikin Ira nggak betah selain kendala bahasa gitu ya, apaan sih? Cuaca, Bu, Cuaca. Kenapa cuaca di sini? udah nggak bisa dingin segini aja udah dingin, apalagi nanti katanya yang belum minus itu, yang belum salju itu, yang belum dilewatin, nggak tahu. Nah terus karena di sini memang udaranya dingin, negara 4 musim, cara Ira menyiasatinya gimana? Ya Ira harus dari baju mungkin persiapannya yang lebih, apalagi waktu kerja bagian pagi itu Ibu, Ira harus yang kaos kaki aja sampai 2, terus baju, dan mulai bulan depan Ira harus sudah mempersiapkan baju yang buat winter. Ya betul. Ya tantangan ya. Tantangan buat tapi kita. Apapun yang terjadi ya harus dijalani, karena memang di sini ya seperti ini gitu. Kalau nggak berani ke udara dingin ya jangan ke Eropa. Jangan ke Eropa. Diam aja gitu. Di Indo. Kita nggak bisa menolak. Iya, gitu, atau pilih negara lain. Ya gitu. Betul, yang sama-sama 2 musim. Betul, yang cuma musim hujan, musim panas doang. Ya, betul. Gitu. Nah terus kalau untuk transportasi, menurut Ira transportasi di Belgrade gimana? Good, rapih. Ira lebih menyukai, gampang banget. Nggak pusing Bu, nggak pusing pakai angkot berapa ya gitu. Enggak, cuma di sini cuma bis aja akomodasinya, dan itu sangat terbantu. Untuk tidak usah pusing-pusing gitu. Walaupun kita orang asing, asal kita tahu bisnya pakai Movit segala macam itu gampang banget, nggak bakalan nyasar. Betul. Tapi pernah nyasar nggak Ira? Pernah sekali. Dan itu jauh banget. Pernah sekali nyasar waktu itu. Iya, malam-malam itu. Akhirnya disuruh pulang, sama saya naik apa? Naik taksi. Udah naik taksi aja kalau nggak bisa gitu ya. Udah nyerah, bolak-balik. Padahal di situ aja. Kalau Ira yang balik lagi ke situ, ini waktu Ira nyasar, padahal cuma di Republike. Cuma di situ jalan kaki naik 31. Iya. Nah, itu masih awal-awal Ira. Ya, masih awal-awal. Tapi kalau yang saya lihat memang Ira cepat banget adaptasinya, cepat banget belajar pakai Movit juga nggak lama gitu ya. Saya lepas Ira kesana kesini sendiri, saya nggak khawatir karena dia pasti bisa pulang gitu. Dia berani banget gitu ya. Terus satu hal lagi buat Ira itu memang dia anaknya mau belajar gitu, ingin tahunya besar. Jadi nggak selalu harus disuruh gitu. Di tempat kerja juga kayak gitu. Nggak. Ira orangnya nakal di tempat kerja. Kalau misalnya mereka lagi diam, Ira cuma cutting kayak gitu. Ira, kamu lagi ngapain gitu, kata teman-teman. Enggak, Ira mau coba aja. Tadi yang diajari sama Chef dicoba diulang lagi gitu. Akhirnya ya gitulah. Kalau nggak berani kayak gitu udah diem, nggak akan ada kemajuan. Baik. Nah terus sekarang harapan Ira tadi udah disampaikan, Ira pengennya mah bisa menetap di sini, permanen residen di sini. Betul. Malah kalau bisa bawa anak ke sini gitu ya, untuk tinggal sama-sama. Saran Ira buat teman-teman di Indonesia nih yang memang mau kerja ke Serbia, sarannya apa sih biar mereka persiapannya bagaimana sih? Yang pertama itu mental. Itu pasti mental, karena memang dari mental di Jakarta aja kita udah harus siap mental, apalagi udah sampai sini itu. Yang paling utama itu mental. Dan yang kedua, kalau misalnya kalian mau berminat ke Serbia, itu hati-hati dengan oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab. Seperti itu. Dan Ira saranin jangan ada yang bayar sebelum berproses. Kalau bertahap? Nah, itu bertahap. Jadi maksud Ira tuh jangan dibayar semuanya di awal. Ya, gitu. Hindari. Apapun itu alasannya, gitu. Dan Ira udah terbukti banget dengan adanya ibu dia,
proses per prosesnya itu jelas. Oke, makasih. Iya, Terus kalau makasih, nanti Bang. misalnya ada yang minat, terus mau nanya ke Ira atau mau konsultasi ke Ira, Ira siap nggak? Boleh-boleh aja sih, Nggak masalah nggak ya? masalah, Nggak masalah. nggak masalah ya. Pasti kan diarahkan ke jalan yang benar. Iya betul. Nggak akan dikasih informasi yang menyesatkan. Oh iya, saya malah belum menginformasikan ke Ira. Kalau Ira tuh sudah disubmit izin kerjanya. Ah, Sudah disubmit izin Alhamdulillah. kerjanya. Ya alhamdulillah, kemarin bosnya kan kontekan terus tinggal nunggu konfirmasi dari kepolisian. Nanti nggak tahu dalam 1 atau 2 bulan nanti Ira harus datang untuk biometrik dan foto. Setelah itu akan keluar ID card Serbia untuk 3 tahun. Alhamdulillah Ibu, terima kasih. 3 tahun loh Ira Ya tempat Allah. resident di sini. Ya besar kemungkinan Ira itu bukan cuma kayak 3 tahun nanti baru bisa pulang, tapi terserah. Alhamdulillah. Kalau misalnya memang Ira 2 tahun mau pulang dulu ya nggak apa-apa, tapi yang jelas Ya. 3 tahun tempat residennya. Dan bosnya Alhamdulillah. sudah ngasih ke saya bukti submit ke polisi bahwa Ira sudah diajukan izin kerjanya. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Nah tuh kan teman-teman udah terbukti ya. Gitu. Nah, Ibu baik banget. iya, jadi memang saya gimana ya, walaupun dari Indonesianya kan kita udah tektokan. Nah pas sampai sini juga kita terus keep in touch gitu. Ada masalah nggak gitu Iya kan? betul. Di tempat kerjaan atau sama temen di apartemen gitu. Apa kendalanya? Itu selalu karena bukan cuma ke pekerja saja, tapi ke bos masing-masing. Misalnya ada keluhan ini, keluhan itu, pasti saya sampaikan. Ira, ternyata begini-begini, ternyata begini-gini, gitu terus. Gitu kan? Jadi nggak pernah loss ya, Ra? Nggak pernah loss. Selalu didampingin apapun. Sampai gaji juga ya? Gaji. Udah gajian belum, Ra? Gitu, gajinya apa Sesuai kurang atau atau sesuai atau tidak? enggak gitu? Malah lebih. Alhamdulillah, tidak sesuai dengan kontrak mas segini, tapi realitanya kontraknya emang kecil, tapi kenyataannya ya alhamdulillah. gitu. Ya rezeki Ira, alhamdulillah. Oke baik, Ira mau titip pesan nggak buat keluarga Ira ataupun anak Ira yang nonton nih nanti? Nah, ya. Sok. Untuk keluarga aku selalu terus berdoa supaya aku di sini sehat. Amin. Terus mama, keluarga juga di sana, keluarga kecil Ira mudah-mudahan sehat juga. Amin. Dan untuk teman-teman, kalau misalnya ada yang mau berminat untuk kerja di Serbia, itu hindari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan Ira sarankan kalau misalnya ada teman-teman yang kebingungan, boleh bertanya sama Ira ataupun sama ibu dia. Oke. Good. Baik Ira, terima kasih banget testimoninya. Semoga bermanfaat nih buat teman-teman Ya, semua amin, gitu ya. Memberikan informasi, memberikan edukasi buat teman-teman yang memang sedang mencari job di luar, terutama Serbia. Sekali lagi saya doain mudah-mudahan Ira sehat. Amin Ibu. Ira Ya, amin. sabar. Ibu juga sehat mudah-mudahan ya. Ira harus kuat sampai Ya. selesai kontrak apapun itu, gitu ya. Amin insya Allah. Sampai cita-cita Ira semua tercapai, Amin, gitu. amin. Barokah dunia akhirat, Amin. gitu ya. Ya. Demikian testimoni kami dari Serbia. Pesan saya adalah stop TPPO, say no to illegal job. Salam dari Serbia. Serbia.